Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Ibadah melalui Zoom PD Victory, kami percaya ada lawatan Tuhan yang terjadi. Engkau mengurapi setiap kami Bapa, baik juga hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat-Mu yang mendengar. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap kami saat ini tanpa terkecuali, kami memfokuskan pandangan kami hanya kepada Yesus, karena memang kami perlu Engkau Tuhan, dan kebenaran firman-Mu boleh kami terima sebagai kebenaran yang utuh, yang sempurna, yang akan meneguhkan, yang akan menegur setiap kami, menguatkan setiap kami, dan membuat setiap kami lebih mencintai Tuhan di atas segala-galanya di dalam kehidupan kami. Biarlah kami semakin kecil dan Engkau yang semakin besar, karena kami tahu bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah pujian, hormat, kemuliaan hanya kami kembalikan ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Hari ini kita akan belajar ya dengan tema sangkal diri atau sangkal Yesus ya. Mengapa saya bawakan tema ini? Karena di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, Tuhan itu memang meminta kita untuk kita menyangkal diri kita. Karena jika kita tidak menyangkal diri kita dalam kita mengikut Tuhan, maka di waktu yang sama kita akan menyangkal Yesus ya. Contohnya sangkal diri. Di dalam firman Tuhan dikatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Ya, di sini kita diajarkan bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan kepada kita, kita sudah tidak boleh membalas, kita masih harus mengampuni. Ditambah lagi tidak hanya sampai di situ, kita pun juga dituntut untuk tetap berbuat baik kepada orang tersebut. Ya, disinilah contoh, salah satu contoh di mana Tuhan meminta kita untuk menyangkal diri kita. Dan ternyata saudara, berbicara tentang menyangkal Yesus ya, itu bukan hanya terjadi ketika seseorang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetapi menyangkal Yesus itu dapat terjadi ketika kita tidak melakukan atau kita tidak merespon segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita seperti yang Yesus kehendaki. Dan ternyata menyangkal Yesus itu terjadi di dalam kehidupan orang Kristen yang katanya mengasihi Tuhan Yesus ya. Hari ini kita akan belajar dari seorang murid Yesus yang berkata mengasihi Yesus, tapi kemudian di waktu yang sama dia menyangkal Yesus. Kita akan belajar dalam Matius 26 ayat 30 sampai 35. Matius 26 ayat 30 sampai 35. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Kita sudah pernah membaca perikop ini, kita tahu apapun yang sudah dijanjikan Petrus, apapun yang sudah dia perkatakan kepada Tuhan Yesus, tetapi toh pada akhirnya Petrus tetap menyangkal Yesus. Ya, mengapa Petrus dapat menyangkal Yesus padahal Petrus ini adalah seorang murid Yesus? Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah Petrus hidup dalam ekspektasinya sendiri, bukan rencana Tuhan.
ya. Dalam mengikut Yesus kita itu tidak bisa hanya percaya kepada Tuhan, kita dibaptis, kita beribadah setiap minggu, kita ikut Zoom, kita baca firman, kita berdoa. Tetapi apa yang ada di dalam pikiran, apa yang ada di dalam hati kita, itu kita hanya isi dengan ekspektasi kita sendiri. Semuanya yang kita pikirkan hanyalah keinginan kita. Apa yang ingin kita capai hanyalah tujuan kita. Kita lupa bahwa ketika kita memberikan diri kita dibaptis, kita meletakkan kehidupan kita dan kita menggantikannya dengan kehidupan Yesus. Dalam arti kata lain, ketika kita dibaptis, kita percaya Tuhan, kita mau mencari apa itu keinginan Tuhan dan apa itu kehendak Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tujuan hidup pun juga akan berubah, bahwa apa yang mau kita capai adalah tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ya, jangan seperti Petrus menjadi murid Yesus tapi tetap hidup di dalam ekspektasinya sendiri. Karena apa? Petrus mempunyai pola pikir yang salah, ya. Petrus ini berpikir ketika dia menjadi murid Yesus, ya, dia sudah melayani Yesus, apapun yang Yesus lakukan dia juga ikut. Ketika Tuhan mendoakan orang lain dia juga ikut mendoakan. Pokoknya kemana aja Tuhan melayani dia juga ikut serta. Dan Petrus berpikir dengan dia menjadi murid Yesus, dengan dia belajar melayani seperti Yesus, dia sudah mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidupnya. Dan kemudian Petrus ini berpikir bahwa ketika dia mengikut Tuhan, dia berpikir bahwa Tuhan yang dia ikuti, Tuhan Yesus yang dia ikuti, guru yang dia ikuti adalah raja di atas segala raja. Raja yang berkuasa, yang dia berpikir bahwa satu saat hari kelak, bahwa raja ini akan mengalahkan semua musuh-musuhnya dan memberikan kenyamanan hidup kepada orang yang percaya kepadanya. Dan juga terutama kepada Petrus pengikutnya. Itu yang Petrus pikirkan di dalam ketika dia mengikut Yesus, ya. Namun ada satu hal yang Petrus tidak mau terima dalam dia menjadi murid Yesus, yaitu apa? Petrus ini menampik kebenaran bahwa sebelum Yesus itu dipermuliakan, sebelum Yesus itu bangkit dan dipermuliakan, Yesus harus mengalami penderitaan dengan mati di atas kayu salib. Dan Petrus ini bukan dia tidak pernah dikasih tahu, bukan dia tidak pernah diberitahu. Dia sudah diberitahu oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata apa? Bahwa malam ini engkau semua akan tergoncang imanmu. Karena apa? Karena akan ada yang membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Tapi ketika Tuhan Yesus memberitakan ini, memberitahu kepada Petrus, Petrus menampik kebenaran yang Yesus sampaikan. Karena apa? Karena kebenaran itu ditutupin oleh ekspektasi dirinya sendiri. Lihat saudara, betapa bahayanya ketika kita mengikut Tuhan. Kita boleh baca firman, kita boleh berdoa, tetapi ketika apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita hanya ekspektasi keinginan diri kita sendiri, maka ekspektasi kita itu akan menutup kebenaran firman di dalam kehidupan kita, ya. Petrus berpikir kalau Yesus harus mengalami penderitaan, maka dia sebagai murid Yesus juga akan mengalami hal yang sama. Ini yang tidak mau Petrus alami. Dia nggak mau mengalami penderitaan. Dia berpikir bahwa satu hari kelak Tuhan Yesus akan dipermuliakan sebagai raja sehingga semua pengikutnya akan mengalami kenyamanan. Saudara, ini yang harus kita perhatikan, ya. Mungkin banyak daripada kita sudah terjun di dalam pelayanan, tetapi harus kita ingat, pelayanan bukanlah jalan untuk menjadi eksklusif. Jangan kita beranggapan, oh kalau saya sudah melayani, maka saya akan dibebaskan dari penderitaan. Ketika orang lain mengalami penderitaan, Tuhan Yesus akan bebaskan karena saya sudah menjadi pengikut Yesus, saya sudah menjadi pelayan Tuhan yang setia. Itu salah, saudara. Kita bisa lihat ya bagaimana kehidupan murid Yesus yang lain. Andreas ketika pada akhirnya dia meninggal, dia mati karena apa? Dia disalib. Kita lihat Matius, akhir kehidupannya dia disiksa dan dibunuh. Yakobus meninggal karena dia dirajam batu. Yohanes
pernah direbus hidup-hidup dalam minyak wali yang panas mendidih. Namun memang pada waktu itu Yohanes selamat tanpa luka sedikit pun karena Tuhan yang menyelamatkan dia. Tetapi pada akhirnya Yohanes juga dibuang dan kemudian dikucilkan ya di sebuah pulau. Kita lihat kehidupan murid-murid Yesus semuanya, mereka tidak mengalami kenyamanan, tapi mereka mengerti bahwa ketika mereka mengikut Tuhan, mereka sudah menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, dan mereka berkata apa? Bahwa apapun yang terjadi, sekalipun penderitaan itu harus aku jalani, maka aku akan tetap setia mengiring Yesus dan aku tidak akan pernah menyangkal Yesus. Itu pun yang harus kita pegang hari-hari ini dalam mengikut Tuhan. Sudah waktunya untuk setiap kita menjadi orang yang dewasa di dalam rohani. Mungkin usia kita 40, 50, 60, tetapi pertanyaannya, dengan bertambahnya usia kita, apakah kita mempunyai kehidupan rohani yang juga bertumbuh? Jangan kita mengikut Tuhan sudah puluhan tahun, tetapi iman kita masih iman yang kerdil, yang mau semuanya hanya di zona nyaman. Kita mau Tuhan Yesus selalu membuat perbedaan dalam kehidupan kita. Yang sebenarnya adalah kita yang harus membuat perbedaan di dalam kita mengikut Tuhan. Kita harus bisa menunjukkan, aku mengikut Tuhan, apapun yang aku alami, sekalipun hari ini aku mengalami penderitaan, tapi aku akan tetap setia kepada Tuhan. Karena firman-Nya mengatakan, banyak orang benar mengalami penderitaan, tetapi tidak dibiarkan sampai jatuh tergeletak. Karena ada Tuhan Yesus yang menopang, ada Tuhan Yesus yang menolong. Ketika kita punya pemikiran seperti ini, bukan di dalam hidup, di dalam ekspektasi kita, maka ketika kita mengalami pergumulan ekonomi, tidak semerta-merta kita mencari jalan yang salah. Kita tidak mungkin mencari keuntungan dengan mudah sekali menipu orang. Ketika kita sakit, kita tidak langsung mencari cari dukun ya supaya cepat sembuh. Ketika kita punya pergumulan dalam rumah tangga, kita nggak langsung, saya masih muda, saya mau happy. Karena saya hidup satu kali, saya harus happy. Akhirnya apa? Hidup dalam ekspektasi sendiri, akhirnya cari apa? TTM. Hari-hari ini, ayo kita hindari. Mengikut Yesus jangan dengan pola pikir yang salah. Berpikir bahwa anak Tuhan tidak mungkin mengalami penderitaan. Ya, saudara. Ketika Yesus berkata bahwa gembala itu akan dibunuh, Petrus mendengar, tetapi Petrus menampik perkataan Yesus. Karena apa? Dia selalu menghidupi dirinya dengan ekspektasinya sendiri. Ya. Dalam ayat 30 dikatakan, bahwa Yesus dan murid-muridnya baru saja melakukan pujian penyembahan ketika Yesus mengingatkan mereka bahwa iman mereka tergoncang, ya. Tapi apa yang terjadi? Dengan mudahnya Petrus ini menjawab bahwa tidak sekali-kali imannya tergoncang, walaupun yang lainnya tergoncang, ya, dalam ayat yang 32. Bahkan kemudian di ayat yang ke-35 Petrus menegaskan sekali lagi. Petrus berkata apa? Tuhan, sekalipun aku harus mati, aku tidak akan pernah menyangkal Engkau. Lihat saudara, ya. Baru dikatakan mereka baru saja melakukan pujian penyembahan. Ketika Yesus mengingatkan Petrus bahwa dirinya harus mengalami penderitaan, dirinya akan dibunuh dan iman daripada mereka semua tergoncang, Petrus dengan mudahnya berkata, nggak mungkin Tuhan Yesus, nggak mungkin. Karena apa? Dia memuji, menyembah Tuhan itu hanya dalam situasi euforia, hanya kesenangan sesaat, hanya dibawa dengan situasi, kondisi yang hanya sementara menyenangkan. Sama seperti kita, mungkin saat ini ketika kita ikut Zoom, kita memuji, menyembah, yang barusan dipimpin oleh Pak Frans, kita benar-benar merasakan hadirat Tuhan, sehingga kita berkata, Tuhan, apapun yang Engkau mau akan aku lakukan. Tuhan, sekalipun ke depan jauh lebih sulit, aku akan tetap mengiring Engkau. Tapi kenyataannya, setelah kita selesai ibadah, selesai kita keluar dari hadirat Tuhan, apakah ketika kita mengalami masalah, kita masih bisa berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyangkal Engkau. Ini saudara yang perlu kita renungkan hari-hari ini, ya. Yang ketiga, Petrus itu melihat mujizat, saudara. Dia
Ketika dia mengikut Yesus sebagai murid-muridnya, Yesus melakukan mujizat demi mujizat. Petrus melihat mujizat dan dia menerima mujizat itu. Tetapi ketika Yesus mengajarkan penderitaan, dia menolak dengan mentah-mentah. Ya, Petrus mengikut Yesus dengan ekspektasinya sendiri, bukan dengan apa yang Yesus gambarkan tentang dirinya. Dapat kita lihat dalam apa yang dilakukan oleh Petrus, ya, ayat 51, saya bacakan. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Lihat, ketika ada orang yang ingin menangkap Yesus, Petrus tidak terima. Bukan karena dia ini mengasihi Yesus yang sebagaimananya, tetapi dia tetap hidup di dalam ekspektasinya. Dia tidak bisa menerima ketika Yesus harus ditangkap. Sehingga kemudian yang dilakukan Petrus adalah dia memotong telinga dari orang yang ingin menangkap Yesus. Ya, mungkin di ayat 51 itu tidak dijelaskan bahwa itu adalah Petrus, hanya dikatakan seseorang. Tetapi kalau nanti saudara buka dalam Yohanes 18 ayat 10, jelas dikatakan bahwa di sana adalah Petrus yang memotong telinga daripada imam besar itu. Ya. Kemudian ayat yang ke-56 dikatakan semua murid meninggalkan Yesus. Ya, saudara, semua murid meninggalkan Yesus. Kita lihat ketika Petrus ini hidup dalam ekspektasinya sendiri, dia berpikir dengan pola pikir yang salah. Dia pikir Yesus adalah raja yang berkuasa, yang akan mengalahkan musuh, yang akan memberikan kenyamanan. Lihat, ketika benar-benar Yesus ditangkap, Yesus harus mengalami penderitaan. Yang terjadi adalah Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan itu tidak sampai 24 jam. Dari apa yang sudah dia lontarkan kepada Tuhan, dari dia berkata, sekalipun orang lain menyangkal engkau, aku tidak akan pernah, Tuhan. Dan Tuhan berkata, enggak Petrus. Tapi Petrus tetap berkata, enggak Tuhan, aku akan memberikan nyawaku kepadamu. Sekalipun aku harus kehilangan nyawa, aku tidak akan pernah menyangkal Tuhan. Kita juga lihat murid Tuhan Yesus yang lain yang bernama siapa? Yudas. Dia juga seorang murid Yesus, tetapi kenapa pada akhirnya Yudas bisa menjual Yesus seharga 30 keping perak? Karena Yudas mengikut Yesus juga dengan ekspektasinya sendiri. Dan ternyata ketika terakhir dia menemukan bahwa kekayaan itu tidak bisa dia dapatkan, dengan mudahnya Yudas menjual Yesus, saudara. Ya, bagaimana hari ini kita menggambarkan Tuhan kita? Apakah kita belajar mengenal Tuhan melalui firman Tuhan, ataukah kita belajar mengenal Tuhan seperti Petrus yang mengenal Tuhan dengan imajinasinya sendiri? Apakah kita ini mengenal Tuhan hanya sebagai Tuhan penolong dan Tuhan yang memberikan kekuatan, kita abaikan. Dengan kata lain, kita hanya tahu, oh kalau saya sebagai orang Kristen, saya orang percaya, ketika aku menghadapi masalah, Tuhan akan langsung menolong dengan menyelesaikan masalahku. Ataukah kita mau mengenal Tuhan bahwa sekalipun aku orang percaya, sekalipun aku setia mengikut Yesus, tapi kalau memang toh Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidupku, maka aku percaya bahwa Tuhan akan tetap hadir dalam hidupku sebagai penolong yang memberikan kekuatan. Kita tidak berekspektasi untuk Tuhan langsung menyelesaikan masalah kita pada saat itu juga. Dan kalau kita punya pengertian seperti ini, kita percaya bahwa masalah yang Tuhan izinkan itu adalah proses untuk membuat iman kita semakin teruji, membuat kita semakin kuat, membuat iman kita semakin berkualitas, membuat kita semakin dewasa rohani, maka kita akan berkata, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyangkal Yesus. Petrus tidak memiliki pengertian dan makna yang benar sebagai murid Yesus. Seharusnya Petrus itu membuka diri selebar-lebarnya untuk dia mengerti kebenaran firman Tuhan. Jangan mengikut Tuhan dengan berandai-andai dengan pikirannya sendiri. Sehingga ketika kebenaran yang sesungguhnya itu disampaikan, itu tidak bisa masuk di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita, saudara? Sebagai orang percaya, kita harus siap
Jikalau memang Tuhan izinkan penderitaan, masalah itu harus terjadi dalam kehidupan kita, apakah malam hari ini kita tanya yuk sama masing-masing, kalau memang Tuhan izinkan ke depan aku mengalami penderitaan, aku mengalami masalah yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya, apakah kita akan tetap mengiring Yesus dan kita tidak akan pernah menyangkal Dia? Mungkin ada orang lain yang berkata ketika mendengar hal ini, orang lain berkata, ibu ini pesimis, nggak punya iman. Ini bukan pesimis, saudara. Tetapi bagaimana kita mempunyai pola pikir yang benar, bahwa kalau memang semuanya Tuhan izinkan terjadi, maka saya terima itu sebagai bahwa semuanya akan mendatangkan kebaikan buat hidupku, asal aku tetap berpegang kepada Tuhan dan tidak pernah menyangkal Dia. Amin, saudara, ya. Kemudian kenapa kok Petrus ini selain dia punya pola pikir yang salah, Petrus ini juga tidak menautkan hatinya pada firman Tuhan, ya. Menautkan hati pada firman Tuhan itu artinya meletakkan pandangan kita, pikiran kita, perhatian kita, dan apapun yang kita lakukan itu hanya kepada firman Tuhan. Yang sering kita lakukan adalah apa? Kalau kita ditanya, Ibu baca firman Tuhan nggak setiap hari? Oh, baca, ya baca. Saya membaca, saya menyimak, ya, dan saya mengerti. Titik. Menurut kita itu sudah benar, sudah bagus. Tapi ternyata, saudara, ya, membaca, menyimak, mengerti itu hanyalah sampai di pikiran kita. Hanya sekedar pengetahuan. Dan yang perlu kita lakukan sebagai pengikut Kristus adalah melekatkan hati kita kepada firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, firman Tuhan itu tidak menguap begitu saja. Dan ketika akan kita diperhadapkan kepada situasi kondisi tertentu, firman Tuhan itu akan muncul mengingatkan kita kembali, ya. Menautkan hati kepada firman Tuhan itu berkata bahwa apa? Kita sepakat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, mau baik, mau tidak baik keadaan atau waktunya, aku tetap percaya bahwa Tuhan itu bersamaku dan semuanya mendatangkan kebaikan. Ayo saudara, kita harus benar-benar menautkan hati kita ini kepada apa? Firman Tuhan. Saya pun juga pernah ditegur Tuhan, ya, ketika retret Victory pada bulan Juni, ya Pak Frans, ya, bulan Juni, ya. Sebetulnya pada waktu itu, pada sesi ke-7 itu adalah sesinya Bu Lili, itu Pak Frans juga tahu, ya. Tapi kemudian ketika pada waktunya Bu Lili harus naik ke mimbar untuk mendoakan, Bu Lili kemudian tarik saya ke luar ruangan gitu, ya, di ujung sendiri. Bu Lili tarik saya, Bu Lili bilang gini, Debbie, Tuhan minta bukan saya yang kali ini maju, tetapi kamu yang maju ke depan, kamu doakan. Waktu itu saya berkata, Bu, jangan. Karena saya memang pertama saya nggak siap, ya, saya nggak siap. Itu mendadak sekali dan waktu itu Pak Frans sudah menaikkan pujian penyembahan dan mungkin hanya kurang dari 5 menit itu sudah selesai dan memang harus ada seorang hamba Tuhan yang maju, yang seharusnya tadi Bu Lili, tapi Bu Lili minta saya bilang, Bu, jangan. Mungkin kalau Bu Lili perhatikan, ya, waktu itu memang dia bisa melihat wajah saya ini penuh ketakutan. Dan jujur saudara, waktu itu saya itu dalam hati kepingin nangis. Saya bilang, Bu, wes apapun, Bu, lain kali nggak apa-apa. Tapi jangan sekarang, bagaimana? Dalam 5 menit saya harus maju, saudara, ya. Tapi saudara, kemudian Bu Lili bilang gini, Debbie, kamu mau ikut keinginanmu atau kamu mau taat sama Tuhan? Dan kemudian saya sadar, iya, saya tidak boleh ikut keinginan saya. Saya harus taat sama Tuhan. Akhirnya saya bilang, oke, Bu, saya lakukan. Kemudian Bu Lili doakan saya. Dan setelah itu selesai, semuanya selesai, ketika malam, saya cerita sama suami saya, karena suami saya nggak ikut, ya, retret. Saya cerita apa yang terjadi. Ketika saya sedang menceritakan kepada suami saya, Tuhan itu mengingatkan saya begini, bukankah pada pagi harinya, sebelum kejadian itu, sebelum Bu Lili suruh kamu maju ke depan, bukankah Tuhan itu sudah memberikan engkau satu ayat melalui hambanya?
Ada seorang pendoa yang memberikan kepada saya ayat, dan ayat itu berkata bahwa Tuhan yang akan menuntun saya, Tuhan yang akan mengajarkan kepada saya apa yang harus saya lakukan. Ketika paginya saya terima ayat itu, saya berkata apa? Amin Tuhan, terima kasih, Tuhan baik. Saya bersyukur, saya senang sekali bahwa Tuhan mau mengajarkan kepada saya sendiri. Saya terima itu dengan iman. Tapi kemudian setelah itu apa yang terjadi? Saya tidak menautkan hati saya pada firman. Saya hanya menerima itu sebagai pikiran, sebatas pengetahuan bahwa saya percaya Tuhan yang akan mengajarkannya kepada saya. Tapi kapan? Saya pikir masih nanti. Waktunya masih banyak. Bukankah Tuhan berkata, engkau harus siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Dan Tuhan mengingatkan saya kembali, untung kamu waktu itu mau taat. Coba kalau kamu tidak taat, bukankah waktu itu kamu juga sudah menyangkal aku sama seperti Petrus? Karena menyangkal Tuhan itu bukan berarti kita tidak percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tetapi ketika kita sebagai orang percaya, kita tidak mau taat kepada perintah Tuhan, kita tidak meresponi persis seperti apa yang Tuhan mau, kita sedang menyangkal Tuhan. Kenapa waktu itu saya tidak mau, saya tidak berani? Karena terlalu banyak pertimbangan. Saya pikir saya begini, aduh, saya masih belum izin sama Ibu Eli sebagai ibu gembala. Dan saya memikirkan apa nanti kata orang kalau tiba-tiba ini yang seharusnya Bu Lili, kemudian saya gantikan saya sendiri yang maju. Saya masih memperhatikan, memperdulikan apa pandangan orang terhadap saya. Dan itu yang Tuhan tidak mau. Ingat saudara, kalau kita mengikut Tuhan, jangan berpikir semuanya dengan ekspektasi kita sendiri. Karena ketika kita melakukan itu, mudah bagi kita untuk kita bisa menyangkal Tuhan. Amin. Yang kedua, kenapa Petrus menyangkal Tuhan? Karena Petrus mempunyai kehidupan rohani yang lemah. Ya. Ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga? Berapa? 1 hari? No, 1 jam dengan aku. Lihat saudara, untuk berdoa 1 jam saja Petrus itu nggak bisa bertahan, dia ngantuk, dia tertidur. Orang yang tidak bisa berlama-lama di dalam hadirat Tuhan itu menunjukkan bahwa dia mempunyai kehidupan rohani yang lemah. Dan ketika pencobaan itu datang tiba-tiba dan dapat memuncak di waktu yang singkat, ya karena apa? Pada malam harinya Petrus itu baru saja menikmati makan malam yang hening, yang damai, dia bersuka cita, ya santap makan malam, makanannya enak, ketawa-ketawa, saudara. Tapi kemudian seketika itu juga, malam itu berubah menjadi malam yang mencengangkan, malam yang menggoncangkan imannya. Dan kemudian Petrus dengan mudahnya dia menyangkal Tuhan Yesus. Kenapa? Dia punya kehidupan rohani yang lemah. Kita tidak pernah tahu, saudara, apa yang akan terjadi nanti 2 jam ke depan, besok pagi. Kita tidak akan pernah tahu. Bahkan bisa saja di waktu yang tidak terduga-duga, sewaktu-waktu, saudara. Semuanya bisa seperti, dari yang semuanya baik, bisa semuanya habis seperti Ayub. Oleh karena itu, ayo benar-benar tanya sama diri kita. Jangan kita ini memikirkan bagaimana punya kehidupan jasmani yang semuanya nyaman, yang kuat, kehidupan ekonomi, keuangan yang kuat. Tapi apakah hari ini kita punya kehidupan rohani yang kuat juga di dalam Tuhan? Karena ketika kehidupan rohani kita lemah, maka mudah sekali bagi kita untuk kita menyangkal Yesus. Tetapi ketika kehidupan rohani kita kuat, maka kita yang akan menyangkal diri kita sendiri. Mungkin kita berkata, oh saya setiap hari penyembahan kok Bu. Setiap hari. Kalau Pak Frans itu pelayanan setiap hari ya, di Zoom, di onsite apa, saya selalu ketemu sama Pak Frans, Bu. Berarti saya itu setiap hari pujian penyembahan. Oke, itu bagus. Tapi pertanyaannya kemudian, apa yang saudara utarakan kepada Tuhan ketika saudara menyembah Tuhan? Apakah yang saudara pikirkan, apakah yang saudara doakan ketika kita menyembah Tuhan adalah hanya keinginan, hanyalah doa-doa yang saudara mau Tuhan menjawab, ataukah
ketika kita menyembah Tuhan, kita membiarkan Tuhan mengkoreksi kehidupan kita. Saudara, orang kalau punya kehidupan rohani yang lemah, dia akan bisa mempunyai rasa percaya diri yang berlebihan. Sebaliknya, orang yang rohaninya kuat, itu dia akan mempunyai rasa percaya diri itu yang sepantasnya. Dia juga tidak minder, dia juga tidak berlebihan. Dia percaya bahwa Tuhan memberikan dia kemampuan, tetapi dia tetap menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang rohaninya kuat, maka dia akan selalu waspada terhadap pencobaan yang bisa datang sewaktu-waktu. Tetapi berbeda dengan Petrus, karena dia memiliki rohani yang lemah, dia berpikir bahwa dirinya sudah kuat. Dia pikir dengan menjadi murid Yesus, dia tidak mungkin jatuh di dalam pencobaan. Jangan kita berpikir kalau hari ini kita mengikut Tuhan, kita kebal akan dosa. Kita nggak mungkin jatuh dalam pencobaan. Ya, milikilah rohani yang kuat sehingga kita punya percaya diri yang tepat karena kita berharga, kita punya Tuhan, tetapi kita juga selalu menyandarkan kehidupan kita, selalu mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan yang ketiga, mengapa Petrus menyangkal Yesus? Karena dia tidak memiliki kualitas seorang murid. Ya. Kita bisa percaya kepada Tuhan, bahkan kita sekarang sudah melayani Tuhan. Tetapi bisa saja, saudara, ternyata kita tidak punya kualitas seorang murid. Ya, hari ini, yuk malam ini kita cek, apakah sebenarnya kita ini punya kualitas seorang murid atau tidak. Kita lihat ya, saudara, dalam ayat yang ke-70. Ayat 70. Dikatakan, tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Ya, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ayat 70, Petrus menyangkal. Coba kita lihat dalam ayat yang ke-72. Dikatakan, dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Ya, ayat 72, Petrus menyangkal dan bersumpah. Kita lihat ayat yang ke-74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Lihat saudara ya, ayat 70 dia masih menyangkal. Ayat 72 semakin meningkat ya. Menyangkal ditambah bersumpah. Ayat 74 Petrus mengutuk dan bersumpah ya. Di sini menunjukkan bahwa apa? Petrus itu punya ketakutan dan kemarahan yang amat sangat. Bahkan ketika ada seorang wanita ya yang mengetahui bahwa Petrus ini memang murid Yesus, Petrus marah-marah sama wanita itu. Karena apa? Memang Petrus ini mengalami ketakutan yang amat sangat ya. Kita lihat dari ayat 70 menyangkal, habis itu dia menyangkal bersumpah, kemudian dia mengutuk dan bersumpah. Seharusnya Petrus ini semakin sadar, tetapi ternyata pernyataan Petrus ini semakin parah. Ini membuktikan bahwa Petrus tidak mempunyai kualitas seorang murid. Dan dari sini kita harus belajar, saudara, bahwa dosa itu harus cepat dibereskan. Karena dosa jika tidak dibereskan sejak awal, maka akan terus berbuah dosa semakin besar, dan akhirnya itu mendatangkan maut dalam kehidupan kita. Ya. Petrus tidak mempunyai kualitas seorang murid karena apa? Dia mencari aman dirinya sendiri. Karena Petrus hidup dalam ekspektasinya sendiri, walaupun secara jasmani dia bersama dengan Tuhan Yesus, dan juga karena Petrus memiliki kerohanian yang lemah, maka ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Yesus ditangkap, Petrus menjadi terhentak. Dan peristiwa yang mengagetkan itu membuat dia takut, sehingga membuat Petrus ini mencari aman dengan berlari meninggalkan Yesus. Ya, bahkan tadi ketika ada seorang wanita yang mengenali Petrus, Petrus ini semakin kesal. Apakah Petrus ini tidak mengasihi Yesus? Apakah Petrus tidak mengasihi Yesus? Petrus ini mengasihi Yesus, saudara. Tetapi Petrus mengasihi Yesus hanya sampai tahap aman. Dia belum punya kasih kepada Yesus sampai rela menderita bersama dengan Yesus. Ya,
Mungkin analoginya ketika saya dalam satu situasi, ya, ketika ada seorang ayah ditangkap polisi. Anaknya ini anak kecil, anaknya yang masih kecil ketika melihat ayah ditangkap pasti apa ketakutan, nggak berani deket-deket dengan ayahnya, karena mungkin dia berpikir, nanti kalau aku deket ayahku, aku juga ditangkap sama polisi, ya. Tapi kemudian anak ini karena kasihnya yang besar kepada ayahnya, dia mungkin ngintip dari lubang jendela, mungkin ngintip dari korden, ya, korden dia sisihkan, dia lihat, dia ingin tahu apa yang terjadi kepada ayahnya. Di sini kita bisa melihat anak ini ingin tahu apa yang terjadi kepada ayahnya. Karena apa? Karena memang dia mengasihi ayahnya. Tetapi dia tidak berani mendekat karena dia juga takut ditangkap oleh polisi. Seperti itulah gambaran Petrus sebagai murid Yesus. Petrus hanya melihat Yesus dari kejauhan. Karena apa? Dia nggak mau juga ditangkap bersama-sama dengan Yesus. Dan kasih seperti inilah tidak cukup untuk menjadi murid Yesus. Jangan kita menjadi pengikut Yesus hanya mengasihi Yesus hanya sampai tahap aman. Tahap aman kalau semuanya tercukupi, kalau kehidupan ekonomiku tercukupi, kalau rumah tanggaku baik-baik, kalau aku dalam keadaan sehat, kalau anak-anakku bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, aku mengasihi Yesus. Tetapi ketika penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita, kita mulai lari menjauh dari Yesus sama seperti Petrus. Saudara, bukankah seharusnya kasih itu mengalahkan ketakutan? Karena dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan di sana bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Hari ini sebagai orang percaya, mana yang lebih besar di dalam kehidupan kita? Kasih ataukah ketakutan? Jika kasih itu yang lebih besar, maka kita akan menyangkal diri kita. Tetapi jika ketakutan yang lebih besar, maka kita akan menyangkal Yesus. Dan kita harus tahu, saudara, bahwa kasih itu tidak mencari aman untuk diri sendiri. Amin, saudara. Kasih tidak mencari aman untuk diri sendiri. Dan yang kedua, kenapa Petrus tidak memiliki kualitas sebagai seorang murid? Karena Petrus tidak memiliki keberanian untuk membela kebenaran. Saudara, bukan satu kebetulan kalau Petrus itu sampai ditanyain sebanyak 3 kali. Karena sebenarnya itu adalah ujian buat Petrus dan sekaligus adalah kesempatan untuk dia memperbaiki kesalahannya. Namun sayang, Petrus tidak memiliki keberanian membela kebenaran. Ya, Petrus tidak berani membela kebenaran karena dia tidak siap menderita. Dia mengikut Yesus tetapi masih memikirkan kenyamanan dirinya sendiri. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mengalami penderitaan, berani nggak kita tetap melakukan kebenaran? Berani nggak kita tidak mencari pertolongan lain selain daripada Tuhan Yesus? Terkadang kita juga menyangkal Tuhan Yesus karena pasangan hidup kita, ya, yang mendesak kita melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Karena desakan ekonomi bisa saja kita menyangkal Tuhan. Karena sakit yang tidak kunjung sembuh kita bisa menyangkal Tuhan. Dan penyangkalan kita terhadap Tuhan terjadi karena kita tidak mempercayai Tuhan sepenuh hati. Tapi kalau orang yang percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya, segenap hidupnya dia taruh di dalam kehidupan Yesus, maka dia tidak akan pernah takut untuk melakukan kebenaran di dalam hidupnya, sekalipun dia harus mengalami penderitaan. Amin, saudara. Nah, kesimpulannya, ya, ini tema kita pada hari ini, sangkal diri atau sangkal Yesus. Yang pertama tadi, kenapa kok Petrus bisa menyangkal Yesus? Karena dia hidup dalam ekspektasinya sendiri, bukan rencana Tuhan. Ya, yang kedua, dia memiliki kehidupan rohani yang lemah. Yang ketiga, Petrus tidak memiliki kualitas seorang murid. Ya, dan kesimpulannya adalah orang yang mengasihi Yesus
masih memiliki potensi untuk menyangkal Tuhan Yesus. Ini menjadi koreksi buat kita, menjadi pengingat. Jangan kita berpikir saya tidak mungkin menyangkal Tuhan Yesus. Oleh karena itu berjaga-jagalah senantiasa. Ya. Yang kedua, menyangkal Yesus bukan berarti tidak memiliki iman sama sekali, tetapi membiarkan iblis menggoncang iman kita sehingga kita takut dan berespon tidak sesuai firman Tuhan. Dan yang terakhir, kita menyangkal Tuhan Yesus karena kita tidak menautkan hati kita kepada firman Tuhan dan tidak mempercayai Tuhan sepenuh hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah apapun Tuhan yang sudah kami dengar malam hari ini boleh menegur setiap kami, menguatkan setiap kami, mengingatkan setiap kami, agar jangan sampai kami seperti Petrus Tuhan yang menyangkal Engkau. Kami mau hidup ketika kami mengikut Engkau, maka kami mau hidup di dalam rencana Tuhan, bukan dengan ekspektasi kami sendiri Tuhan. Kami mau Tuhan untuk memiliki kualitas seorang murid ya Tuhan, dan kami mau untuk kami terus membangun kehidupan rohani kami untuk semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Kami mau menjadi Petrus yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Ketika pada akhirnya Petrus mengerti apa arti menjadi seorang pengikut Yesus, Petrus tidak lagi hidup di dalam ekspektasinya sendiri, tetapi dia berani menerima rencana Tuhan di dalam hidupnya. Kalaupun memang penderitaan itu harus dia jalani, maka dia jalani itu dengan sepenuh hati. Dia tidak pernah menyangkal Yesus lagi. Bahkan Petrus memiliki keberanian yang luar biasa. Dia menginjil, dia memberitakan kebenaran Injil di mana-mana, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan melalui kehidupannya, bahkan sampai akhir hidupnya Tuhan. Sekalipun dia harus menyerahkan nyawanya dengan mati di atas kayu salib dengan terbalik, Petrus tidak lagi menyangkal Engkau. Biarlah setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini, kami boleh menjadi Petrus-Petrus yang sudah diubahkan kehidupannya oleh Tuhan Yesus. Kami mengikut Engkau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah menyangkal Yesus. Sekali Yesus, tetaplah Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.